Halo teman, kali ini saya akan share resiko terfatal jika kita galbay di aplikasi Bantu Saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi Bantu Saku. Ayo, siapa nih yang sudah galbay di aplikasi Bantu Saku? Mohon tulis di kolom komentar ya teman. Nah, sekarang saya akan bahas apa sih resikonya jika kita sudah galbay di aplikasi Bantu Saku selama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ini saya akan jelaskan, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, jelas kalau kita sudah galbay itu pasti bunga dan dendanya berjalan seiring berjalannya waktu ya teman. Nah, pertama kita harus tahu tentang bunga dan denda ini berapa sih. Nah, di OJK sendiri sudah menentukan tentang bunga dan denda ini adalah 0,1% dari pinjaman pokok. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri berapa besarnya benda hariannya. Misalnya teman-teman 100.000, misalnya nih teman-teman pinjam 1 juta, pinjaman pokoknya untuk bunga dan denda hariannya per hari itu sekitar Rp10.000 ya. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri berapa pinjaman teman-teman, dan itu bisa dikalikan 0,1%, itu ketemunya bunga harian. Itu yang pertama ya teman. Kalau tidak dibayar nanti akan bertumbuk bunga dan dendanya, semakin hari semakin banyak, dan ini bisa mentok sampai 100% pinjaman pokok. Nah, ini sudah maksimal ya teman. Jadi OJK sudah menetapkan tentang masalah ini. Jadi untuk besarnya bunga dan denda itu maksimal 100% dari pinjaman pokok. Misalnya teman-teman hutang 1 juta itu tidak dibayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap 1 juta plus bunga dan denda 2 juta. Jadi total untuk pelunasannya 2 juta rupiah, tidak boleh lebih dari ini. Ini ketentuan OJK yang sudah final, sudah ketok palu. Jadi teman-teman bisa kalkulasi, kalau saya punya pinjaman 2 juta, nanti untuk pelunasannya 2 juta tambah bunga dan denda 2 juta, jadi totalnya 4 juta rupiah. Berapa tahun pun teman-teman galbay, seperti itu ya teman. Jadi bisa gampang untuk mencernanya tentang masalah pelunasan ini. Nah, untuk yang kedua, untuk penagihan pinjaman online itu pasti ada di Bantu Saku ini. Nah, untuk customer service-nya ini sangat amat rajin menelpon kita, bisa sampai 10 kali, 20 kali sehari ya teman. Nah, ini biasanya menanyakan kapan membayar, kapan ada itikat untuk melunasi, seperti itu ya teman. Kalau teman-teman tidak kuat mentalnya, ya mungkin akan terintimidasi atau malah menghalalkan berbagai macam cara untuk membayar tagihan. Tapi teman-teman harus tahu, ini cuma sebatas telepon dan WA saja, tidak sampai datang ke rumah. Nah, untuk sampai datang atau didatangi debt collector ke rumah, ini banyak sekali klasifikasinya ya teman. Mulai dari nominal pinjaman yang besar, mungkin sekitar 10 juta ke atas, yang akan didatangi debt collector. Kalau tagihan teman-teman 1 juta ke bawah, itu kemungkinan besar tidak akan pernah didatangi debt collector. Dan juga masalah domisili. Nah, Bantu Saku ini debt collectornya masih amat sedikit sekali ya teman. Ini cuma sebatas Jakarta saja. Untuk Jabodetabek ini terkonfirmasi masih amat sangat sedikit sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di domisili Jabodetabek harus lebih berhati-hati, terutama di daerah yang di pusat kotanya. Untuk di pedalaman atau pegunungan otomatis tidak akan ada debt collector yang menagih teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, apakah Bantu Saku ini ada selik OJK-nya bang? Nah, ini bisa menjadi momok yang serius ya teman, karena Bantu Saku juga sering melaporkan yang namanya selik OJK. Jadi kadang lapor, kadang tidak. Itu tergantung dari aplikasinya teman, karena Bantu Saku ini juga tingkat galbaynya juga cenderung tinggi, sudah 5% lebih. Ketentuan dari OJK untuk jumlah kredit macet dari satu pinjaman online tidak boleh lebih dari 5%. Nah, Bantu Saku ini mengantisipasi seperti itu dengan cara dia mengirimkan debt collector. Jadi kalau umpamanya tidak ditagih dan kita tidak bayar, ya otomatis kita akan masuk slik OJK. Tapi itu cuma orang tertentu yang akan kena slik OJK, jadi tidak dipapras rata. Jadi cuma orang-orang tertentu yang kena slik OJK. Jadi teman-teman berdoa saja agar teman-teman tidak kena yang namanya slik OJK ini. Ini saja resiko-resiko yang harus teman-teman tanggung jika sudah galbay di aplikasi Bantu Saku. Jika teman-teman ada resiko lain, bisa tambah di kolom komentar ya teman. Dan saya akan selalu menghubungi teman-teman, memberi motivasi, edukasi agar lebih bersemangat dalam hidup,
tidak ngelokro atau tidak putus asa, karena ya namanya jerat pinjaman online ini sangat nyata dan bisa meresahkan masyarakat, membuat banyak masyarakat frustasi dan mulai melakukan hal-hal bodoh. Jadi saya tidak berharap teman-teman seperti itu. Saya berharap subscriber saya bisa lebih smart, lebih pintar, lebih menata mindsetnya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.